yang telah berjanji dan sanggup. Amin. Apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, kami terima. Mari katakan dengan bangga, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama saudara, haleluya, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Hidup kami tidak ditentukan oleh situasi di jagat ini, sebab jagat ini sudah ditentukan oleh kemenangan Yesus di Kalvari. Kami tidak berjalan pakai perasaan, kami berjalan pakai iman, sebab iman akan mendikte keadaan. Kami tidak akan didikte oleh situasi, kami akan mendikte situasi, sebab Roh Yesus ada di sini dan Roh Yesus ada dalam kami. Itu sebabnya kami mau hidup bukan sebagai korban dari keadaan. Yes Lord, yes. Kami gak mau hidup jadi korban dari situasi. Kami gak mau jadi victim, kami mau jadi victor, bahkan more than conquerors. Yes Lord. Kami gak mau jadi korban tapi jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sebab kemenangan bukan akan tetapi sudah terjadi. Kemenangan bukan akan disediakan tapi sudah dibayar lunas. Dan tugas kami hari ini adalah menyamakan persepsi kami, menyatukan roh kami, inline jiwa dan spirit kami dengan kemenangan Kristus di Kalvari. Supaya kami berkata bahwa kami kecil itu benar, tetapi Allah kami di dalam kami jauh lebih besar dari apapun. Itu terlebih suka kami bermegah dalam kelemahan kami, supaya kuasa Kristus turun menaungi kami. Dalam dunia orang boleh berkata kami lemah, tetapi bersama Kristus kami cakap menanggung segala perkara. Dan kami akan mengalahkan semua tantangan, kami akan menaklukkan semua perasaan, dan kami akan menang atas setiap pertandingan hidup. Karena doa sanggup melakukan segala sesuatu. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama bilang amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk teman-teman, silakan duduk saudara-saudara. Teman-teman berasa kalau pakai kemeja tangan pendek tiba-tiba di kebaktian youth. Karena saya baru ingat setelah nyanyi di atas dengan seru, jas saya ketinggalan di kantor di bawah. Gak apa-apa, biar berasa youth saudara-saudara ya. Shalom. Masih semangat, amin. Oh haleluya. Di tahun ke-9 kita akan menjadi gereja yang lebih galak sama setan, lebih lembut sama orang, lebih mengampuni sama orang jahat, dan lebih berdampak buat sekitar. Karena hidup tidak hanya dihidupi untuk diratapi, tetapi hidup harus diisi dengan kemenangan, victory lepas victory. Nah saudara-saudara, bulan ini kita akan makin terus bicara tentang stronger. Bilang sama-sama stronger. Bilang sama-sama stronger. Ada yang nggak tahu mungkin stronger itu apa Pak? Ini stronger bukan sejenis semprong itu stronger. Stronger itu artinya lebih kuat. Bilang sama-sama lebih kuat. Colek sebelahnya bilang harus lebih kuat. Colek lagi sebelahnya bilang apanya? Lebih kuat apanya? Jangan lebih kuat tidurnya, makannya, malasnya, saudara ya. Karena sepanjang tahun ini kita sudah bicara tentang recover together stronger. Setengah tahun kita habiskan tentang bicara recoverer, restoration, kita pulih sama-sama. Tetapi mulai bulan lalu kita sudah bicara orang Kristen, bukan cuma orang Kristen. Ini udah di atasnya orang ya, orang ya. Harus jadi orang-orang Kristen yang lebih kuat. Kenapa? Boleh jujur nggak? Saudara lebih suka saya jujur atau lebih suka ngomong yang enak? Jujur. Oh jangan. Malah diterusin. Oke, jujur saya ngomong ya saudara ya.
kehidupan tidak akan menjadi lebih baik. Ya nggak ada yang amin ya, susah. Dunia tidak akan makin gampang. Alkitab sudah menubuatkan bahwa sebelum kedatangan Kristus kedua kali, kehidupan dunia akan makin sukar. Dan kalau saya berkhotbah bahwa hidup akan menjadi lebih baik, silakan nonton berita. Rudal misil ditembakkan kemana-mana, varian mulai dari Alpha, Delta sampai huruf K, nanti mungkin sampai Z, sampai Megi Z, sampai Zainuddin. Udah nggak ada habisnya. Varian dari B45 kan? B45 SI dibaca basi. Nggak akan ada habisnya. Karena tekanan demi tekanan akan terus memaksa orang bersimpuh, negara bersimpuh, pemerintahan bersimpuh, bertekuk lutut dalam tekanan global. Sehingga mau tidak mau pemerintahan harus disatukan. Sistem ekonomi akan kolaps sehingga ekonomi harus disatukan. Militer akan disatukan, bahkan kemudian agama akan disatukan. Sebelum Kristus datang kedua kali, ini pasti terjadi. Dan tidak mungkin terjadi tanpa goncangan, karena kejadian ini harus dipaksakan. Tidak bisa karena kemauan, tapi karena paksa. Nah, orang Kristen tidak boleh, ya udah kalau gitu kita mati aja rame-rame. Enggak. Biar kaget semua. Kita ditentukan untuk menang atas tekanan ini. Itu sebabnya mari buka sama-sama Efesus 6 ayat 10 sampai 18, bilang sama-sama stronger in prayer. Bilang lebih kuat dalam kehidupan doa. Efesus 6 ayat 10 sampai 18 kita akan baca, tapi saudara ingat ya, bulan lalu kita sudah mulai bicara tentang stronger, dan bulan lalu kita bicara stronger in the spirit karena kita merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan saudara ingat, setelah Tuhan Yesus Kristus dalam wujud manusia dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Langsung pelayanan? Langsung berkemenangan? Enggak. Masuk ke padang gurun. Setelah Anda mau mengalami hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan paksa Anda, Roh Kudus akan membuat Anda masuk dalam gym. Bukan gym yang ini. Anda langsung nge-gym rohani. Anda akan dipaksa Tuhan menjadi lebih kuat. Yesus dipaksa masuk padang gurun supaya dia berdoa selama 40 hari dan kemudian dilepaskan untuk menuai jiwa-jiwa. Anda akan dipaksa oleh Roh Kudus, dibentuk oleh Roh Kudus supaya Anda bukan cuma penuh Roh Kudus tapi kuat dalam kehidupan doa. Yang bilang sama-sama, yang percaya bersama-sama bilang amin. Ini kalau belum sarapan ngopi gini saudara ya, sarapan belum ngopi begini agak-agak hilang-hilang gitu saudara ya. Jadi yang dangkap kode boleh mulai diseduh aja di belakang. Enggak. Just kidding. Efesus 6. Kita baca gantian ya saudara-saudara. Saya baca ayat 10, saudara 11, nanti 18 kita baca sama-sama. Yang sudah ketemu bilang sama-sama, sudah dong? Oke, ayat 10 ya. Akhirnya berarti ini udah ngomong panjang lebar, ini penutupannya. Penutupannya biasanya suka bagian kesimpulan. Ini penting nih. Ini penting ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat, bilang sama-sama kuat. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 11. Ayat 12. Saya dong. Gantian Pak, gantian. Terlalu semangat ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi musuh kita bukan orang ya. Halo? Musuh kita siapa? Setan. Musuh kita setan, ya. Seton gitu. Tapi setan pakai orang. Oke. Ulang, baca. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah. Ini pemerintah apa? Masa pemerintah republik? Bukan. Belum selesai kalimatnya. Melawan pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu apa? Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita, setan itu punya sistem pemerintahan, punya struktur pemerintahan yang jelas. Jadi kalau Anda hidupnya nggak jelas, Anda jelas kalah. Sebab musuh kita lebih jelas. Oke, lanjut. Next, silakan saudara. Bilang sama-sama perlengkapan senjata. Bilang senjata. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirakan keadilan. 15. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
17. Ayat 18 sama-sama 1, 2, ya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sama-sama bilang amin. Nah saudara-saudara, Menteri Pertahanan kita, Bapak siapa namanya? Pada nggak tahu ya? Oh iya. Ngetes. Hugo, bukan. Prabowo. Ya, Pak Prabowo berkeliling ke beberapa bangsa beberapa waktu lalu. Berkeliling ke beberapa negara, ngapain? Beli senjata. Mulai dari senjata ringan sampai senjata berat. Mulai dari tank kalau saya nggak salah, dengan beberapa pesawat tempur kalau saya nggak salah, dan mungkin beberapa senapan kaliber kecil atau kaliber besar, saya tidak tahu. Yang jelas Republik Indonesia borong senjata. Sama-sama bilang senjata. Sama-sama bilang senjata. Kenapa? Nah ini biar kaget lagi. Karena kita mau jadi negara yang kuat. Bilang sama-sama kuat. Bukan cuma kuat, kita kepengen jadi negara yang lebih kuat. Bilang sama-sama lebih kuat. Bilang sama-sama stronger. Sebab kedepannya Republik Indonesia mengerti ancaman global makin gawat. Dan kita sedang siap-siap diberkati Tuhan akan menjadi negara yang sangat kaya. Karena bahan bakar mobil nanti nggak pakai bensin lagi, pakai baterai listrik, dan bahan baku utamanya nikel paling banyak ada di negara kita. Makanya bos kita belanja senjata. Karena kekuatan sebuah negara nggak cuma ditentukan oleh otot kawat tulang besi, tapi kalau masuk angin kerokan. Karena kan Indonesia banget. Air coming, masuk angin. Air coming. Penyakit yang cuma ada di negara ini, air coming. Kekuatan sebuah negara nggak cuma ditentukan oleh otot orangnya, nggak cuma ditentukan oleh kepintaran warganya, tetapi juga ditentukan oleh kekuatan senjatanya. Bilang sama-sama senjata. Bilang sama-sama senjata. Kenapa kita bahas senjata hari ini? Karena musuh kita punya musuh, kita punya lawan yang selalu menyerang kita. Dan kalau kita menyerang balik tanpa senjata, geger otak kita. Nah dari ayat yang kita baca pagi ini saudara-saudara, rekan-rekan yang terkasih, saudara-saudaraku yang di rumah dan di gereja, Anda baca begitu banyak armor, bilang sama-sama armor. Armor ini adalah alat pelindung yang sifatnya pertahanan, defensif. Bilang sama-sama defensif. Seperti tadi ada baca ketopong keselamatan. Mungkin di sini ada yang nggak tahu ketopong. Ketopong itu apa Pak? Yang buat lihat ngeker jarak jauh. Itu teropong. Atau yang jadi persahabatan mengubah ulat jadi kupu-kupu. Itu kepompong. Ketopong itu ini memang Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang ini Alkitab terjemahan 1974. Agak sudah sukar dimengerti terutama untuk Peter yang sedang pergi keluar. Ini ketopong itu helm, bilang sama-sama helm. Helm, kalau ngomong helm gak usah ngototin pala saya, kenapa emang? Helmet of salvation, ini melindungi kepala kita, melindungi pikiran kita, karena pikiran kita adalah medan pertempuran kawan. Disinilah pertempuran terjadi. Makanya harus ditutup bungkus, dilindungi dengan helm keselamatan. Kita harus ngerti bahwa keselamatan bukan akan, pengampunan bukan akan, tetapi sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Setan akan mengintimidasi kita di sini. Setan akan bohongi kamu, ayo balik lagi ke hidup perjinahan, ke hidup perselingkuhan, ke hidup dosa segala macam. Enggak, itu dusta karena dia bapak pendusta. Tapi kalau Anda tutup bungkus kepalamu dengan keselamatan, dengan Injil keselamatan, Anda ingat bahwa Anda sudah merdeka dari dosa. Anda bukan lagi budak dosa. Dan kemudian ada baju sirah keadilan. Baju sirah itu armor sini ya. Kayak yang dipakai itu Love and Thunder, Thor, yes, ya kan? Walaupun itu karet sih kayaknya. Ya kan? Saya juga nih kalau dibuka ada armornya. Wah, six pack, enggak, one big pack. Dan ada apa lagi tadi? Ikat pinggang kebenaran. Sebetulnya terjemahan tepatnya bukan ikat pinggang, tetapi loin. Jadi senjata yang dipakai defensif melindungi kemaluan. Sebab kalau tempur pasukan Romawi nggak pakai ini, ditendang sama orang Persia, wok. Udah begitu dia, udah nggak bisa tempur, udah pusing sekarang dan hilang masa depan sudah, tidak bisa menghasilkan keturunan. Nah itu sebabnya saudara-saudara dalam peperangan ini kita harus melindungi diri kita. Kalau Anda tidak pakai perlindungan ikat pinggang kebenaran ini, Anda tidak hidup dalam kebenaran. Dengan kata lain celana kita sering melorot, habis kita.
Halo? Oh, pura-pura nggak paham nih. Kalau celana kita sering melorot, rok kita sering melorot, Anda tidak hidup dalam kekudusan seksual, habis kita. Waduh. Tapi, bilang sama-sama tapi. Colek sebelahnya bilang tapi. Tapi yang nggak ngagetin ya sekarang ya, cuma nyolek aja. Bukan cuma armor dong. Kita disediakan bukan cuma armor defensif, tetapi senjata ofensif. Bilang sama-sama ofensif. Yang nggak tahu bilang apaan sih Pak? Oh iya, jujur sekali Bu. Saya suka Anda. Tos dari jauh. Luar biasa, biasa di luar. Ofensif itu kalau defensif senjata melindungi, ya armor melindungi. Tapi ofensif menyerang. Anda nggak bisa nyerang pakai helm, walaupun bisa juga. Apa lo? Karena anak SMA kalau tawuran. Atau ikat pinggang bisa juga. Budut gitu kan. Kenapa ada masalah dengan sekolah saya? Ada masalah dengan sekolah saya. Tapi Anda punya senjata ada 2 di sini, senjata ofensif. Bilang sama-sama pedang roh. Yang kedua bilang doa. Nah, pedang roh ini apa sih? Dulu pernah ada fenomena lucu di sebuah kebaktian, ada ibu-ibu nelpon saya. Ini kebaktiannya dari kota lain tapi pernah buka di dekat sini. Terus ibu-ibu nelpon saya gini, "Pak, ini subuh nelpon nih. Pak, tolong doakan saya." "Iya, kenapa Bu?" "Ini perut saya sakit Pak." "Lu kenapa sakitnya?" "Ini ada tuyul lagi jalan-jalan di perut saya." "Hah? Gimana?" "Iya, terus ini saya lagi tusuk-tusuk pakai pedang roh." "Kok tusuk-tusuk pakai pedang roh?" "Iya, saya punya pedang roh." "Lu dapat dari mana?" "Saya beli itu di kebaktian di situ." Ini maksudnya gimana? Gagal paham. Nah, pedang roh adalah firman Tuhan. Sama-sama bilang firman Tuhan. Sama-sama bilang Alkitab. Firman Tuhan yang tertulis dan yang jadi rema buat hidup Anda, itulah pedang roh. Anda tidak bisa serang setan yang tidak kelihatan dengan batu. Mau ditumpukin sampai botak juga nggak bakal mati dia. Dia hanya bisa dilawan dengan firman. Sama-sama bilang firman. Bilang pedang roh. Yang kedua, lawan dia dengan doa. Bilang sama-sama doa. Bilang stronger in prayer. Kehidupan doa yang lebih kuat. Itu bahasan kita bulan ini, dan bulan depan kita bahas pedang roh, firman. Karena bulan depan kita merayakan apa? Kemerdekaan. Dan kamu akan benar-benar merdeka kalau kamu tahu firmanku, kata Tuhan. Firmanku akan memerdekakan kamu. Makanya senjata kita adalah pedang roh. Hari ini kita akan bahas doa dulu. Siap ya? Pertama kita akan bertanya, mengapa kita harus memiliki kehidupan doa yang lebih kuat? WL-nya sampai kaget tadi. Tiba-tiba gondrong, botak lagi, gondrong lagi. Mengapa kita harus memiliki kehidupan doa yang lebih kuat? Karena saudara-saudara, we are fighting against an unseen enemies. Kita sedang berperang, kita sedang bertanding melawan musuh yang gak kelihatan. Ingat, lawan kita bukan wong, bukan menuso. Lawan kita bukan teman kita, saudara kita, ipar kita, mantu kita, tetangga kita, bukan. Lawan kita bukan orang, lawan kita setan. Setan, roh jahat, iblis, sibolis, kata orang Amerika Utara. Amerika Utara, sibolis. Dan bolis ini gak kelihatan. Kita melawan musuh yang tidak terlihat, pribadi tanpa body. Pribadi tanpa body. Persons without body. Ada, tidak terlihat. Bagaimana Anda bisa melawan musuh yang gak kelihatan? Kalau Anda melawan musuh yang tidak kelihatan, pakai senjata-senjata jasmani yang kelihatan, gak bisa. Dia gak bakal takut sama lilin, sama air diciprat-ciprat, pakai minyak atau pakai daun, kutuk. Klik. Atau pakai batu. Oh, gak bisa. Gak bisa, priuk, ponsel, bodut, gak bisa. Dia gak bakal kalah dengan barang-barang begitu, saudara-saudara. Dan Anda tidak bisa kalahkan musuh ini dengan cara-cara fisik, sebab dia tidak fisik. Dia non fisik. Dan dia tua. Bilang sama-sama tua. Bilang sama-sama tua. Colek sebelahnya bilang tua. Enggak. Bilang sebelahnya, kamu belum tua. Yang di rumah jangan ngambek ya. Ini lagi ngomong setan. Setan itu tua. Dia malaikat yang sudah jatuh. Itu sebabnya dia punya, kalau enggak jutaan, miliaran, ribuan tahun pengalaman. Dia lebih berpengalaman. Oleh sebab itu dia lebih cerdik dan licik dari kebanyakan orang Kristen yang terlalu naif untuk hidup dalam hidup doa yang lebih kuat.
Anda tidak mungkin mengalahkan setan yang berpengalaman dan tahu banyak dan bisa putar-putar ayat. Sementara Anda dan saya baca Alkitab aja tidur. Doa aja tidur. Pertemuan doa adalah kebaktian yang paling sukar mengumpulkan massa. Tapi kalau kebaktian, doa, mujizat, berkat. Sampai susah parkir. Tapi kalau doa ya, sibuk. Ada pertemuan dengan siapa? Tukang bakmi. Laper. Tapi nggak di sini. Itu di sana, di ujung jurang. Kita melawan musuh yang tidak kelihatan. Kita melawan musuh yang roh. Bilang musuh kita roh. Bilang musuh kita roh jahat. Yang kedua, karena waktunya musuh kita sudah hampir habis. Karena waktunya hampir habis, 2 Timotius 3 ayat 1, istri saya tercinta bisa menampilkan ayat di layar. Ceklik. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang gampang. Akan datang masa yang pulih, diberkati berlimpah-limpah. Salah siapa? Salah Alkitab apa salah saya? Salah saya jelas. Karena kita berkata pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Karena masanya makin sukar, Anda harus makin stronger. Anda gak boleh grow weaker. Anda harus lebih kuat dari kesukaran yang akan datang. Harus lebih kuat. Dan karena dia tahu waktunya sudah hampir dikit. Wahyu 12 ayat 12b berkata gini, istriku tersayang sekali lagi, ceklik. Saya baca di bagian tengahnya aja. Karena iblis si polisi itu telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Dia geram. Dia marah, dia murka. Kenapa? Karena ia tahu bahwa sama-sama bilang 1, 2, 3. Waktunya sudah singkat. Saya masih bingung kalau lihat orang Kristen hari gini masih main-main. Betul deh. Ada waktunya. Kan waktu awal tahun kan Anda tahu kan. Shalom saudara, kita akan dipulihkan, kita akan dikuatkan. Kayak saya khotbahnya gitu ya. Sampai beberapa orang, ini Pastor Asaf bukan sih? Kan biasanya saya begini khotbahnya kan. Sampai pada kaget semua jantungan. 8 tahun, 9 tahun terakhir kan gitu. Tapi sekarang saya harus ngegas lagi. Karena musuh kita itu geram. Dia tahu waktunya sudah singkat. Sebab itu bangun. Bangkit. Ayo jadi lebih kuat. Jangan main-main. Karena musuh kita geram lihat Anda. Dan dia bekerja aktif untuk menghancurkan hidupmu. Menghancurkan anak-anakmu. Menghalangi doamu. Dan menghalangi mujizat dan berkat yang Allah sediakan bagimu. Padahal itu adalah hakmu. Itu adalah sudah pasti, sudah dijanjikan, sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. Tetapi kita ditipu karena kita tidak tahu siapa kita. Dan kita tidak tahu kemenangan yang sudah disediakan bagi kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebab itu kita harus paksa. Ini poin ketiga. Tadi yang pertama, musuh kita musuh roh yang tidak kelihatan. Yang kedua, waktunya sudah singkat. Aduh, nih I need to emphasize this. Waktunya sudah singkat sayang. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau Anda bisa jalan-jalan, Anda bisa healing kemana-mana. Why can't you come to church? Kenapa Anda gak bisa datang kebaktian? Kalau Anda bisa nongkrong di kafe dan restoran, kalau Anda bisa ketawa-ketiwi di mall dan jalan-jalan di pulau atau nongkrong di bioskop, kenapa Anda gak bisa cari Tuhan? Why? Ini masalah prioritas. Ternyata dalam kehidupan kita, pandemi sudah menyaring kita. Pandemi menguji kita dan itu masa penampian. Membuktikan kepada kita sebetulnya skala prioritas kita tentang Tuhan di level berapa. Kita pikir 1, ternyata 75.000 mungkin bawah. Tuhan cuma nomor sekian. Dan kita cari Tuhan jadi nomor 1 kalau kita kefefet. Ini mendesak. Deg-degan, urgent, kepepet, ini kefefet, itu di atasnya, baru nyari Tuhan. Kalau masih mendesak, masih bisa cari tolong orang, minta tolong kawan. Guys, waktunya sudah singkat. Ayo bangkit. Saya nggak sedang marah sama Anda. Saya mengasihi Anda, saya mengasihi saudara yang di sini. Yuk bangkit yuk, jangan jadi korban dari pertandingan terbesar terakhir yang terdahsyat dalam sejarah gereja yang akan terjadi. Ini penuaian terbesar terakhir saudara-saudara. Dan Anda tidak boleh cuma jadi penonton yang menghangatkan bangku gereja atau bangku rumah atau bangku kafe. Ayo menuai. Ayo bangkit.
Jangan biarkan iblis ngobok-ngobok hidup kita. Kenapa kita harus memiliki kehidupan doa yang lebih kuat? Karena musuh kita, si roh jahat itu tidak bisa dilawan pakai senjata jasmani. Senjata musuh kita melawan kita adalah dosa. Dan senjata kita melawan dia adalah pedang roh dan doa. Musuh kita tidak bisa dilawan dengan senjata jasmani. Musuh kita harus dilawan dengan senjata rohani. Senjata musuh kita melawan kita adalah dosa. Senjata kita melawan dia adalah pedang roh dan doa. Orang yang hidup dalam dosa akan sukar hidup dalam doa. Dan orang yang hidup dalam doa akan sukar hidup dalam dosa. Karena dosa akan mencegahmu berdoa. Dan doa akan mencegahmu berdosa. Come on now. Come on now. Ini rema, sudah tangkap saudara. Saya ulang ya. Orang yang puji Tuhan. 1, 2, 3. Udah nyala, puji Tuhan. Ulang ya saudara ya. Orang yang hidup dalam dosa akan sukar hidup dalam doa. Dan orang yang hidup dalam doa akan sukar hidup dalam dosa. Karena, udah nyala lagi. Loh kok bisa? Tepuk tangan dong buat Pak Jim dong. Kok bisa Mas Dopet hebat loh. Dari jauh cuma tumpang tangan gini langsung nyala lagi. Dahsyat. Kesayangan memang kamu. Sayang. Aduh. Ulang ya saudara, ini lihat sampai mesti diulang 3 kali ini karena sangat penting. Penting banget, tangkap. Orang yang hidup dalam dosa akan sukar hidup dalam doa, dan orang yang hidup dalam doa akan sukar hidup dalam dosa. Karena dosa akan mencegahmu berdoa dan doa akan mencegahmu berdosa. Dan orang yang hidupnya masih main-main dengan dosa akan jadi bulan-bulanan setan. Anda tidak tahu, Anda sudah dibayar lunas, Anda sudah merdeka, tetapi masih diperbudak, padahal enggak. Jadi bulan-bulanan. Yang orang katanya udah Kristen masih selingkuh, masih berzina, masih terikat pornografi, masih gosip, masih fitnah, masih baperan, masih marahan, masih emosional, masih kekerasan fisik, masih kekerasan verbal. Come on. Itu dusta semua. Anda gak gitu kok, Anda anak raja, Anda sudah menang dari segala ikatan itu. Tapi setan mau menipu kita supaya kita balik ke situ lagi. Dipikir, aku masih seperti yang dulu. Tante Christine langsung nyala. Tante Christine oma kantin, lagu-lagu oma-oma di sini ya. Enggak. Kita enggak seperti yang dulu, kita bisa nyanyi, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Emang angkatan muda nggak ada yang tahu lagu ini ya. Ya kelihatan dari makin terangnya kepala saya ya. Pembenaran laguku udah makin jelas. Kalau orang Kristen masih main-main dengan dosa, jadi bulan-bulanan iblis. Dan dosa nggak harus langsung yang gede, langsung berzina gitu. Enggak, mulai dari yang kecil aja, ngerokok. Kristen tapi ngerokok, Kristen pelayanan tapi ngerokok, pelayanan tapi minum, pelayanan tapi make gitu. Ini make bukan make Indomie, make narkoba gitu. Jangan pura-pura bodoh. Pacaran nggak kudus. Nggak ada orang kepleset di jurang, nggak ada. Orang kepleset tuh di lantai keramik licin. Ada sound efeknya, ceret. Enaknya di sini kebaktiannya. Atau orang motor kepleset tuh dengan lubang kecil. Tidak pernah ada ban mobil Anda kempes karena tombak gede di jalan, gak ada. Ban mobil kempes cuma karena paku kecil yang gak kelihatan. Tidak pernah Anda jatuh ke dalam dosa besar, langsung dosa gede. Selalu dimulai dari kompromi-kompromi kecil. Mulai dari bohong dulu kecil, dari tidak mau mengampuni dulu, dari gibah dulu. Gosip itu, apa gibah itu kalau nggak tahu bahasa Ibrani dibah ya, gibah itu bahasa Arab. Gosip, makin digosok makin tambah mentega dikit, biar licin.
Itu mulainya lama-lama jadi terikat kebencian, terikat kepahitan. Lama-lama bisa berkelahi dia. Dendam. Wah kalau udah gini udah pelapasannya kasihan loh. Kasihan. Jadi bulan-bulanan setan lo percaya sama kita mainan kita begini terus. Ada orang puluhan tahun, belasan tahun terikat tidak mau mengampuni. Ketika hadirat Tuhan turun, waduh manifestasi jelek. Nggak ada manifestasi setan tuh yang cakep, nggak ada. Misalkan, keluar kamu, baik aku keluar. Nggak ada gitu. Gitu. Sampai video pelepasan kita di sini viral gara-gara orang nggak ngerti konteks. Dikira apa tuh masa bahasa roh gitu. Nggak bahasa roh itu lagi roh jahatnya lagi keluar. Anda mau hidup jelek begitu? Mau jelek gak? Siapa yang mau jelek angkat tangan? Oh, gak ada. Karena Anda diciptakan indah mulia. Sesuai gambaran Bapamu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan di akhir zaman ini keadaan akan makin sukar dan manusia makin jahat. Kalau kita mau menang maka kita harus punya kehidupan doa yang lebih stronger. Bilang amin. Kenapa? Karena kita tidak bisa melawan iblis yang bekerja full time kalau kita cuma jadi Kristen yang part time. Kita tidak bisa melawan setan yang full time kalau kita cuma jadi orang Kristen yang part time. Karena 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 berkata, lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia jalan, dia cari mangsa, mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9 berkata begini, sebab itu lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan, jangan pasif. Mau pasif agresif kayak pasif is pasif. Anda harus ofensif, Anda harus aktif lawan dia. Mau dikatain, terlalu berlebihan lah, ngapain sih orang Kristen doa melulu, menara doa, bahasa roh terus, doa puasa, doa peperangan, ngapain? Enggak, ini yang waras. Yang begini yang waras. Kalau di sini mungkin katain gila lo terlalu fanatik lo, ekstrim lo, kebaktian mulu, dikit-dikit baca Alkitab, dikit-dikit kebaktian Alkitab di rumah, kebaktian online, kebaktian, pelayanan, jadi berkat. Kenapa nggak sekali egois gitu? Kamu nggak waras ya? Salah. Nanti kalau di surga baru ketahuan siapa yang waras, siapa yang nggak waras. Di sini kita kayak orang bodoh gini, kayak nggak punya kerjaan gitu. Capek-capek pulang kantor naik menara doa. Ini kalau nggak saya liburin menara doa di sini, Senin juga ada loh. Menara doa dari Senin sampai Jumat, terus pagi doa fajar. Ibu-ibu kebaktiannya hari Rabu pagi, benar ya Bu Indri ya? Doanya malam, cucunya betah. Karena di sini wifi jalan lancar. Tapi Pak, jangan kalah sama ibu-ibu dong. Malu dong. Di sini doa fajarnya pagi, rapat nyampe sore. Pulangnya malam nyari babi langsung. Kayak orang bodoh kita. Enggak. Orang begini, setan takut. Setan enggak takut Anda pelayanan. Enggak. Mau Anda jadi pendeta, sarjana teologi, master teologi, enggak takut dia. Karena dia juga tahu berteologi. Waktu ngelawan Yesus dia pakai ayat dong. Anda ayat aja nggak hafal. Nyelekit ya, sakit ya, rasain. Saya nggak lagi khotbahin siapa-siapa, saya lagi marahin diri sendiri. Saya kan pengkhotbah, saya pelayanan, saya gembala. Kalau kehidupan doa saya tidak lebih kuat dari tipu muslihat iblis, saya dan Anda jadi bulan-bulanan setan. Oh, come on. Oh, ada urapan di Roh Kudus di sini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau Anda baca dalam Keluaran 17 Saudara, ayat 11 itu poinnya. Waktu Yosua memimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek di lembah, Musa naik di atas gunung untuk berdoa. Setiap kali tangan Musa terangkat, Israel menang di bawah pimpinan Yosua di lembah. Setiap kali di atas gunung Kudus Musa mengangkat tangan berdoa, Israel di lembah menang peperangan di bawah pimpinan Yosua. Nah, masalahnya adalah Musa turunkan tangan karena capek. Bukan karena dia pengen turunkan tangan, tapi karena capek. Perhatikan baik, setan nggak peduli saudara mau turunkan tangan doamu, turunkan kehidupan doamu karena saudara pengen, atau karena saudara sibuk, atau karena saudara capek. Dia nggak peduli. Karena dia nggak pernah kenal cuti.
Anda berhadapan dengan musuh yang full time, yang tidak suka cuti. Kalau kita cuma jadi orang Kristen part time, yang senang kehidupan doanya cuti, nggak heran kalau kita dan keluarga kita jadi bulan-bulanan setan. Dan banyak area hidup kita yang harus kita sembunyikan, harus kita umpetin, harus kita tutupin, karena sudah hancur berantakan di kerjaan setan. Padahal di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Lebih baik beresin segera sama Tuhan, supaya setan bisa ditendang keluar dari hidup kita. Nah, perhatikan baik. Tangan doa Musa terangkat. Yosua dan Israel menang. Apa yang terjadi di atas gunung menentukan apa yang terjadi di lembah. Halo, hidupmu ada dua bagian. Hidupmu ada dua bagian. Kehidupan doamu yang kau lakukan di atas gunung kudus Tuhan secara tersembunyi. Dan peperangan, pertandingan dan kemenanganmu yang dilihat orang di dunia nyata. Apa yang Anda lakukan di atas gunung kudus Tuhan bersama Tuhan secara tersembunyi menentukan apa yang terjadi di lembah peperangan kehidupanmu masing-masing. Kalau rumah tanggamu berantakan, kalau pernikahanmu berantakan, kalau anak-anakmu berantakan, kalau karirmu berantakan, cek kehidupan doamu gimana. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan doa di alam supranatural bermanifestasi di alam natural. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di medan pertempuran. Hidupmu ditentukan oleh apa yang terjadi di atas kedua lututmu. Berkali-kali iblis mau bunuh saya. Mau bikin saya, bukan cuma bunuh, mati secara fisik karena penyakit. Tapi mati secara mental. Sudah mau menyerah, sudah mau lempar handuk. Berkali-kali. Karena saya tahu ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara-saudara yang Tuhan percayakan saya gembalakan. Kalau sayanya nyerah, Andanya kalah. Tapi saya tidak mau nyerah, karena saya mau lihat kemenangan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebab itu jangan biarkan tangan kehidupan doamu turun. Jangan biarkan kehidupan doamu turun, jangan biarkan tanganmu turun waktu capek, jangan biarkan kehidupan doamu turun karena capek, atau karena kau punya bayi, atau kau punya rezeki, atau kau punya karir, atau kau punya kesibukan pelayanan bahkan. Jangan turunkan, karena apa yang terjadi di atas gunung doamu bermanifestasi dalam kehidupan nyatamu. Kenapa kita harus punya kehidupan doa yang lebih kuat? Karena keadaan dunia menjelang akhir segala sesuatu akan makin sukar. Akan ada banyak goncangan, akan ada banyak kesukaran dan pencobaan yang melanda hidup manusia. Tetapi hanya orang-orang yang punya kehidupan doa yang kuat yang akan bertahan dan menang. Bukan cuma bertahan, jangan cuma bertahan. Jangan cuma bertahan, bertahan itu capek. Menang dong, masa bertahan terus. Itu kayak maaf ya. Kayak di sini udah penuh gas, terus ditahan. Keluarkan, lepaskan. Tapi jangan di tengah keramaian. Jangan di tengah keramaian dong. Pergilah ke belakang dan rasanya apa? Lega. Orang Kristen nggak boleh cuma bertahan. Ku kan bertahan di tengah badai pusing. Muter terus. Keluar dari badai, menang atas pertandingan. Di tengah ombak dan di tengah ombak. Lanjutnya apa? Di tengah ombak, aku pun di tengah ombak. Nggak nyampe-nyampe. Ini sama kayak nyanyi, perjalanan jalan-jalan. Sama juga, kapan nyampe jalan-jalan doang bro. PDKT gak jadian. Halo, harus menang dong. Dan yang menentukan itu bukan kekuatan tekad. Bukan kekuatan pertemanan. Bukan kekuatan persahabatan. Apalagi kekuatan uang. Yang menentukan kekuatan doamu. Kekuatan doamu. Nah, bilang sama-sama gini, hidup dunia akan makin sukar. Waduh, pada takut habis ngomong itu, aduh kuasa perkataan nih. Itu kuasa firman udah ngomong. Tetapi dengar baik ini, orang yang tidak kuat kehidupan doanya akan jadi korban dari keadaan sukar. Tetapi orang yang kuat kehidupan doanya akan bertahan dan menang menghadapi kesukaran. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Oleh sebab itu ini Rema tangkap baik, api doamu harus lebih besar dari api pencobaan di sekitarmu. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Api doamu harus lebih kuat dari api pencobaan yang melanda hidupmu dan ada di sekitarmu. Saya sayang sama saudara sehingga ada waktu di mana saya mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang menghibur. Dan ada waktu saya mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang keras. Sekalipun Anda sakit, tertusuk, termehek-mehek, tertohok, bertobatlah. Karena cuma itu yang aku mau lihat terjadi dalam hidup semua Anda. Sebab pertobatan adalah awal dari kemenangan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Kalau Alkitab atau firman adalah pedang roh. Ini pedang ini senjata jarak jauh atau jarak dekat? Jarak dekat. Kalau musuhnya di sana kira-kira apa lu kena nggak? Timpuk. Kalau ditimpuk jarak jauh dia tinggal ngapain bro? Nggak kena, tinggal ngeles. Setan itu licik. Sebab itu dalam pertempuran jarak jauh pakai misil, pakai rudal. Apa itu? Doa. Doamu adalah rudal. Jangan cuma nonton Ukraina lawan Rusia. Rudal-rudalan, bedil-bedilan. Doamu adalah rudal misil yang dilepaskan jauh lebih luas, jauh lebih cepat, jauh lebih hebat dari apa yang bisa dilakukan olehmu dengan kekuatan usaha manusiawimu. Itu sebabnya setan paling benci orang Kristen yang berdoa, setan paling gak suka gereja yang berdoa. A praying church is the enemy of the devil. Gereja yang berdoa adalah musuh dari setan yang bekerja. Karena gereja yang berdoa adalah gereja yang bekerja bersama Roh Kudus. Setan paling gak suka. Dia suka tuh kalau ribut aja, debat teologi, debat terus ditaruh di YouTube, diketawain tetangga. Suka tuh dia tuh. Gak berdampak. Debat-debat doang gak memenangkan siapa-siapa Pak. Gak menyelesaikan masalah jemaat. Jemaat punya pergumulan jemaat. Pendetanya sibuk berdebat. Ayo. Atau ribut aja, bikin acara, bikin event. Yang penting lampunya begini, warna-warni, ada layar raksasa yang seharga Alphard, gak apa-apa. Jemaat kelaparan gak apa-apa. Layar raksasa mesti dibeli. Kalau kita sudah bisa beli itu, jemaat harus sudah bisa makmur. Kita akan punya itu. Amin. Ya ngomong amin dulu aja lah. Walaupun belum ada barangnya. Mana tahu besok ada yang kirim. Tapi saya sungguh berat sebagai gembala, apalagi ibu gembala sama bendahara kita. Kalau sampai kita keluarkan dana seharga Innova atau Alphard demi untuk punya layar dan jemaat kita melarat. Susah saya, gak bisa tidur pasti. Susah saya, gak bisa. Senjata kita bukan terus nanti kebaktian pakai event, pakai laser. Wah WL-nya, wah asap kan, wah Pastor Jim lagi nyanyi gini, wah asapnya lewat nyangkut di jenggot. Santa Claus, jadi Merry Christmas. Jadi Desember sebelum waktunya. Miss Penny lagi mimpin pujian, ada laser kecolok matanya. Bahaya. Udah berembun kacamatanya. Ketawa melulu kacamatanya berembun. Saya tuh paling gak suka pakai kacamata, cuma ya apa boleh dikata. Udah mungkin begini. Kalau anak saya ngajak nonton, saya lupa bawa kacamata, udah deh. Perjalanan, jalan. Agak siwer nontonnya. Ini kalau lihat saudara gini kan enak, jerawatnya hilang semua. Jadi ngeblur. Saudara, doa itu adalah rudal misil. Terlalu banyak kesaksian gini ya. Terlalu banyak kesaksian orang yang pakai-pakai gitu ya. Tak usaha kanan kiri atau apa, tetangga gitu yang pakai-pakai. Terus rumahmu berdoa, keluargamu berdoa, ada mesbah doa, terus gerejamu berdoa. Itu yang pakai-pakai stres. Ntar dia udah pakai-pakai dikirim-kirim. Kemarin hari Rabu dapat kiriman ya Bu. Bukan dari sini. No, di sini tiap hari kita bakar api. Makanya setiap doa fajar waktu iklan setengah tahun awal kan iklannya mesbah ada apinya. Panas di sini. Enggak, dia langsung nyanyi. Panas. Enggak kuat dia. Kita lempar semua, ayat lemari, ayat meja, udah semua dia. Enggak kuat dia. Dan ini kesaksian saya pernah ini betul-betul masih melekat di memori saya. Bapak saya itu seorang pendoa. Halo Papa, mungkin lagi nonton, lagi di luar kota. Bapak saya mungkin ibadah online. Kalau balik Jakarta, jangan lupa oleh-oleh. Bapak saya seorang pendoa.
Dan karena karirnya sebagai minoritas dan orang lurus, dibenci banyak orang yang gak lurus. Kita gak pernah tahu siapa yang memusuhi kita. Tiap hari bisa tersenyum, tetapi di balik itu dia kiriman. Ini kiriman bukan parcel ya, kiriman ilmu. Saya ingat banget, kita hidup bertetangga di depan rumah dengan keluarga yang selalu tersenyum dan kadang ngirim makanan. Senyummu menghanyutkan. Jangan terlalu percaya sama yang senyum-senyum dulu. Jangan-jangan lagi sakit gusi dia. Jadi satu kali bapak di seberang nih ngetok rumah. Bapak saya buka pintu, saya juga sempat lihat tuh, mungkin saya lupa tuh hari apa. Pokoknya saya ada di rumah gitu. Terus si om yang di depannya udah agak tua, rambut putih, tiba-tiba jongkok berlutut depan bapak saya. Ampun Pak Beni, ampun. Kenapa? Bapak saya bingung, apalagi saya anaknya bingung. Udah bingung nyari B2 mana tadi, masih ada sisa gak? Karena dulu saya gak ada lehernya, bundar gini. Dan orang ini minta ampun kenapa? Karena dia ngaku akhirnya dia ngirim dan yang dia kirim balik. Kalau Anda punya kehidupan doa, itu barang meledak di atas rumah. Bor, meledak. Jangan dibiarin masuk. Jangan. Tembak dia pakai rudal misil. Ada banyak orang yang ada cerita-cerita dari ladang misi yang ketika mau diterkam atau mau dimakan atau mau dibunuh sama suku-suku terasing, tiba-tiba dia lihat ada dia hitung kok ada 9 malaikat ngawal dia malam-malam, dan itu mulut singa itu, mulut binatang buas di hutan itu dikatupkan. Dan nanti dia setelah dia pulang kembali ke negaranya, ke kotanya, dia cerita. Tanggal berapa kejadian, kata orang gereja? Tanggal sekian. Loh, kita lagi doa puasa. Berapa orang doa puasa? Doa puasa buat kamu. Berapa orang dihitung? 9 orang. Jaraknya jauh. Itu rudal, doamu rudal. Begitu Anda tembakan, hancur dia. Rudal setiap serangan-serangan yang diarahkan dunia dan setan kepada anak-anak kita. Hati-hati, anak-anak kita lagi dirudal sama setan tiap hari. Saya semalam nonton satu film, dan di film itu anak-anak kita dirudal. Itu di tayangan sensornya harusnya 16 tahun ke bawah ya. Adegan cipokannya banyak. Wah, cipokan bahasa jadul banget ya. Cuma yang masalah buat saya ini, film-film ini ya, film-film begini ya, sekarang ya, baik di streaming service maupun di bioskop selalu masukin gini. Ada satu jagoan yang dari batu, terbuat dari batu, dia berkata gini, iya saya dulu waktu lahir tuh papa saya dengan papa saya melahirkan saya. Papa dengan papa. Pegangan tangan lantas saya lahir. Gimana? Papa dengan papa pegangan tangan dia lahir. Ini banyak begini nih, mulai dari wah macam-macam, saya nggak bisa sebut ya, nanti melanggar undang-undang. Banyak, mulai dari film-film seri yang saya suka, begitu semua. Itu yang lagi tayang ya. Sebelumnya juga ada tuh yang dewa-dewa apa yang nggak kenal umur. Disebut juga eternal ya usianya. Ada satu dewa yang laki-laki hitam dan dia punya istri seorang laki-laki hitam juga. Dan anak-anak kita nonton, mungkin dia tahu ini tidak wajar, tetapi ketika nonton dia pikir, loh, saya lihat ini, denger ini, nonton ini, denger ini tiap hari, ini wajar. Pak, Bu, rudal dengan kebenaran firman dan proteksi anak-anakmu dengan doa. Rudal lawan balik. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Elang seringkali dalam Alkitab dipakai Tuhan untuk menggambarkan kekuatan Allah atau orang percaya. Bilang sama-sama elang. Bilang sama-sama eagle. Ular seringkali dipakai Alkitab, dipakai Tuhan untuk menggambarkan setan. Ular, setan, ini katakanlah bukan Allah ya, elang kita, setan ular. Bilang sama-sama elang kita, setan ular. Elang lawan ular. Oke, elang tempatnya area comfort zone-nya di mana? Di udara ya. Setuju ya? Nggak ada elang yang nongkrongnya di dapur. Itu burung nuri mungkin. Di atas gereja, itu burung gereja namanya. Ular comfort zone-nya di mana? Di tanah. Oke, di bawah ya. Elang comfort zone-nya di atas. Ular comfort zone-nya di bawah. Tahu nggak cara elang mau mengalahkan ular untuk jadi makanannya, caranya gimana? Elang tidak akan pernah menangkap ular dengan turun ke bawah dan mematuk-matuk. Itu ayam. Jangan jadi orang Kristen ayam. Waktu Anda main di area comfort zone-nya setan, Anda dilawan sama dia dan Anda ditelan bulat-bulat sama dia. Bawa dia naik. Elang akan tangkap ular sebelum dimakan, dia bawa terbang.
Waktu dibawa terbang si ular itu kehilangan kekuatannya karena dia berada di luar comfort zone-nya. Dia tidak bisa stand, dia tidak bisa jurus, dia tidak bisa gerak. Dia tidak berkutik di atas. Waktu Anda bawa dia terbang tinggi dalam kehidupan doamu, Anda tidak sedang jadi korban, dia sedang jadi korbanmu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan main turun di comfort zone-nya dia, naik. Keluarkan semua barang-barang tumpas di rumahmu. Jika ada titipan berhala atau jampi-jampi dari tete nenek moyang segala macam, buang, bakar. Serahkan pada hamba-hamba Tuhan, kita bakar. Kalau ada dosa, ada file-file yang gak kudus, tontonan gak kudus, delete. Ada playlist yang di Spotify yang Tuhan gak suka, delete. I did that. Saya lakukan itu. Harus punya kepekaan. Lagu ini enak, tapi enak Tuhan. Aku tidak suka, kata Tuhan. Delete. Kalau ada Anda tidur malam terus ada penampakan orang-orang yang katanya keluargamu, jangan diajak ngobrol, apalagi disuguhin, usir. Karena itu setan. Kata Cio. Itu setan, itu roh jahat yang kata Alkitab menyerupai orang-orang keluarga kita yang kita sayangi yang sudah mati. Orang mati ditetapkan hanya mati satu kali, setelah itu dihakimi. Nggak ada ceritanya dia nyanyi perjalanan jalan, nggak ada, sampai ngongkosin dia, anak aja. Usir, setan keluar. Jangan cerita sama Pak Pendeta sama tim pengembalaan di sini. Tolong doakan saya, kenapa? Kontrakan saya Pak, kenapa kontrakannya? Suka ada yang gerak-gerak itu panci, suka ada kalau malam-malam ada yang dingin-dingin. Saya mau tanya balik ini. Apa itu? Ada setan Pak, roh jahat. Oke. Di mana? Di kontrakan saya Pak. Yang bayar kontrakan siapa? Saya Pak. Usir, dia nggak bayar, suruh numpang. Lu bayar, lu ngapain dia numpang gratis lagi? Udah gitu gangguin tidur. Keluar kau dalam nama Yesus gitu. Naik terbang tinggi seperti burung Raja Wali, seperti elang, kalahkan setan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri sama-sama, katakan sama-sama. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, amin. Penguasa di udara diruntuhkan, haleluya. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kuasanya atas kita. Kerajaanmu di gereja kami, di hidup kami, di rumah-rumah kami, di anak-anak kami, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi. Musik saja, naikkan pujian ini. Mari kita berdoa sama-sama. Musik saja. Bapa, dalam nama Yesus, aku melepaskan rema-rema kebenaran, aku melepaskan logos dan rema. Sebab senjata kami adalah pedang roh, yaitu Alkitab dan firman. Dan senjata kami adalah doa. Hari ini aku sudah melepaskan kebenaranmu, pengajaranmu tentang kehidupan doa. Sebab Tuhan menetapkan kami bukan didikte oleh situasi, tetapi oleh doa kami mendikte situasi. Kami tidak berjalan pakai perasaan, kami berjalan dengan iman yang dimotori, yang diapi, yang diminyaki oleh kehidupan doa. Sebab itu aku berdoa, Tuhan, biar kelepasan firman ini, kebenaran firman ini tidak jatuh ke semak belukar.
ke jalan, ke tanah pinggir jalan, kepada batu yang cadas, tetapi jatuh kepada tanah yang subur, masuk dalam hati sanubari, mengubah paradigma, mengubah kebiasaan, membuat kami suka berdoa, karena kami tahu waktu kami bawa naik musuh kami di udara, dia kalah di sana, dan kemenangan tersedia buat kami dan keluarga kami. Sama-sama katakan, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti ini yang kami mau terjadi di rumah-rumah kami. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti biar sorga hadir di rumah kami. Muliakanlah, lakatlah raja, segala raja menguasai udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan, amin, ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya, muliakanlah Allah Tritunggal, katakan, muliakanlah Raja, segala raja. Setan sudah dikalahkan, kuasa di udara diruntuhkan. Oh, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, oh, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di bumi seperti di surga, seperti di surga. Musik main dengan lembut, setiap mata dipejamkan. Saudara-saudara di gereja, di rumah, dengar baik. Kau sudah dengar kebenaran firman. Musuhmu si ular tua itu licik dan cerdik dan berpengalaman. Dan dia adalah spirit without bodies. Dia adalah roh yang tidak punya tubuh. Dia adalah pribadi-pribadi yang tidak kelihatan karena tidak bertubuh. Anda tidak bisa melawan dia dengan alat jasmani. Anda harus mengalahkan dia dengan senjata rohani. Senjatamu dan senjataku adalah Alkitab dan doa. Iblis mau merampas impianmu, janji berkat Tuhan bagi anak-anakmu, bagi keluargamu, bagi hidupmu, bagi masa depanmu. Jangan biarkan dia menang, sebab sesungguhnya dia musuh yang sudah kalah. Alkitab berkata, kemenangan Kristus di kayu salib melucuti penguasa-penguasa di udara, menjadikannya tontonan di muka umum. Dia musuh yang sudah kalah. Darah anak domba sudah tercurah, mempelainya sudah dikuduskan. Anda dan saya mempelai Kristus. Ayo hidup dalam doa. Jangan doa karena terpaksa. Jangan doa karena keadaan mendesak, tetapi doa karena Anda cinta. Orang cinta akan bisa ngobrol berjam-jam tanpa terasa. Kalau Anda cinta sama Tuhan, Anda ngobrol tanpa lihat jam. Dan kekuatan yang Anda bangun di Gunung Kudus Tuhan dalam jam-jam doa pribadi menentukan kemenanganmu di lapangan dan medan pertempuran setiap hari. Mau lihat kemenangan di keluargamu, di hidupmu, di masa mudamu, di rumah tanggamu, di ekonomimu, di pelayananmu. Kuncinya satu, silakan belajar, silakan baca semua buku, silakan bangun network dan koneksi, it's good. Tapi itu semua tidak menentukan kemenangan. Karena kemenangan ditentukan oleh dua lutut yang bertelut. Lutut yang bertelut sanggup berdiri menghadapi apapun dan siapapun. Lutut yang bertelut sanggup menghadapi apapun dan siapapun. Sementara Anda berdiri menantang musuh dengan kesombongan, Anda akan dibuat bertukul lutut oleh serangan setan. Orang yang rendah hati berkata, saya butuh doa lebih hari ini daripada kemarin. Jika itu keputusanmu, saya cuma pengantar surat. Saya tidak bisa paksa Anda baca dan praktekkan isi surat. Ini surat cintanya Tuhan buatmu pagi ini. Keputusan ada di tangan saudara.
Kalau saudara mau, saya undang saudara di gereja dan di rumah, taruh tangan kananmu di dada. Kalau ini keputusanmu buat hidupmu hari ini, potong, penggal semua celah setan masuk merangsek hidupmu. Entah lewat dosa apapun, dosa kecil, dosa besar, pornografi, perzinahan, kemarahan, ketidakmauan mengampuni, rokok, narkoba, apapun, dosa homoseks, dosa heteroseks, apapun, dosa kemalasan atau apapun, taruh tangan kananmu di dada dan mulai ngomong sama Tuhan, buat komitmen baru. Minta tolong Roh Kudus, karena Roh Kudus senang menolong, karena Bapa suka menjawab doa-doa model begini. Ayo, semua berdoa. Taruh tangan kanan di dada. Saya nggak akan tumpang tangan, karena tumpang tangan nggak bisa mengubahkan hatimu. Waktu papa berdoa, keluarga menang. Waktu papa mama berdoa, anak-anak menang. Waktu hamba-hamba Tuhan berdoa, jemaatan gereja menang. Kau lihat tangan anak-anakmu yang ditaruh di dada, Tuhan. Kau dengar doa komitmen mereka hari ini. Ini kerinduan kami, Tuhan. Kami mau jadi a praying church, a praying people, a praying papa, a praying mama, a praying man, and a praying woman, Tuhan. Kami mau jadi pria-pria yang berdoa. Kami mau jadi wanita-wanita yang berdoa. Kami mau jadi papa yang berdoa. Kami mau jadi mama yang berdoa. Kami mau jadi anak-anak yang berdoa. Kami mau jadi opa-oma yang berdoa. Kami mau jadi jemaat yang berdoa. Kami mau jadi gereja yang berdoa. Karena hari-hari akan makin sukar dan kemenangan kami akan makin besar kalau kami doa makin galak. Setan boleh geram, tetapi gereja yang berdoa bukan tandingan setan, karena kemenangan kami adalah kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Saya kasih kesempatan terus. Saudara mau doa apa sama Tuhan, silakan. Kau memperbaharui komitmen doamu, memperbaiki message doa yang rusak. Ayo komitmen, ayo rekomitmen. Kasih karunia tersedia hari ini. Yang di rumah, yang di gereja, perbaharui komitmen doa pribadimu. Wow, kau akan lihat kemenangan dalam hidup anak-anakmu. Cucumu akan berglori karena opa oma berdoa. Timotius hebat bukan karena Timotius, tetapi karena Lois, Yonika, oma dan mamanya berdoa buat dia sejak dia muda. Oh, aku berdoa mesbah-mesbah doa diperbaiki dalam nama Yesus. Mesbah-mesbah doa pribadi diperbaiki dalam nama Yesus. Oh, curahkan lagi oli Tuhan, oli minyak yang baru itu untuk menggerakkan mesin-mesin doa di rumah-rumah, di dengkul-dengkul kami. Kembalikan lagi mesbah-mesbah doa pribadi, kembalikan lagi mesbah-mesbah doa keluarga dalam nama Yesus. Dimulai dari saya, 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 dimulai dari saya dalam nama Yesus. Turun kepala tim, kepada para kepala bidang, kepada seksi tim pengembalaan, kepada para imam musik, oh kepada para prajurit broadcast media dalam nama Yesus. Turun terus sampai ke jemaat, turun sampai para asyir, guru-guru sekolah minggu, anak sekolah minggu turun. Ya rahmasanda makayara. Sebab kami tahu janji firman-Mu berkata Tuhan. Kami tahu janji firman-Mu berkata Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tetapi oleh Roh-Mu waktu kami berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Kami benar bukan karena kebenaran kami sendiri. Kami benar karena kami dibenarkan oleh karena salib Yesus. Darah Yesus tercurah bukan cuma mengampuni tetapi mengubahkan kami. Kami punya Bapa yang bukan cuma mengajar tetapi menghajar. Bukan cuma mendidik tetapi mencubit supaya kami benar dan terus dalam kebenaran. Dan waktu kami hidup dalam kebenaran, kami percaya janji Tuhan tergenapi bahwa doa orang benar besar kuasanya. Kami akan melihat kemenangan lepas kemenangan, kekuatan lepas kekuatan, pemulihan lepas pemulihan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiada yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Katakan doa orang benar. Doa
mau mengalir di tangan-Mu Tuhan. Karena aliranmu pasti bagus, aliranmu pasti keren, pasti baik. Mengalir kemanapun Kau mau, tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala. Sampai semua di hatimu, di rumah-rumah, di gereja dengar dan nyanyi dan percaya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa benar sekali, katakan doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Amin. Seperti mata air di tangan-Mu. Amin Tuhan. Mengalir kemanapun Kau mau, tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bila kau telah berdoa dan harapanmu lenyap, air matamu pun jatuh sepanjang hari. Yesus tahu dan mengerti berapa kuat Dia beri seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingat